Masih ingat dengan tanda ini? Nah, tanda ini sengaja saya beri pada tanaman cabai rawit saya yang terkena keriting daun ya. Dan ini lihat teman-teman sahabat tani perkembangannya. Nah, tanaman sudah mulai mekar kuncupnya ya, sudah mulai terbuka dan ini pun sudah mulai hijau. Lihat ini teman-teman sahabat tani itu. Oke, selamat pagi teman-teman sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi kali ini, saya akan melakukan dua kegiatan ya, yaitu penyepraian, penambahan nutrisi melalui daun. Terus yang kedua, penambahan bahan organik seperti kompos ya. Sekarang ini jam berapa ya? Jam 6 lewat lah. Lebih kurang segitu. Jam 6 lewat ya. Jam 6 pagi maksudnya. Terus untuk nutrisinya di sini saya sediakan ini asam amino sama E4 ya. Dua ini aja. Terus seperti alatnya seperti biasa. Ini ada cup semprot ukuran 2 liter ya, ini. Nah, kelihatannya 2 liter. Terus gelas takar ukuran 1 liter untuk menakar ini dosis airnya. Terus gelas takar ukuran 40 ml sama suntikan atau speed ukuran 3 ml ya atau 3 cc. Lanjut kita ke dosisnya. Di sini saya akan menambahkan dari asam amino dulu ya. Oke, kita taruh sini dulu speednya. Dan rokok saya kita taruh sini biar nggak ribet. Oke, asam aminonya saya memberinya dosis 40 cc atau mili ya. Nah, itu sangat peres ya. Kelihatan jelas ya teman-teman sahabat tani. Nah, 40 mili dan ini airnya ini 5 liter ya. Kenapa cuma 5 liter? Karena itu tanaman saya udah banyak yang berkurang, jadi dalam dosis air 5 liter ini udah saya rasa udah cukup untuk menyeprai semua atau menyemprot ya. Udah rata lah nanti itu. Oke, kita tuang dulu. Hati-hati terkena tangan. Sudah saya sering ingatkan, asam amino ini baunya luar biasa ya. Nah, terus untuk IM4 nya saya akan memberinya dengan dosis per liternya itu dengan dosis 1 mili ya. Berarti kalau 5 nanti kita kasih 5 cc ya atau 5 mili. Oke, saya sedot dulu apanya itu IM4 nya. Bahasanya apa ya, disedot ya atau dihisap gitulah ya maksudnya. Kan ini kan disedot namanya ini ya kan. Nah, gitu. Nah, ini karena megang kamera agak susah, biar saya sedot dulu ya. Oke teman-teman, untuk E4 nya sudah saya masukkan dengan dosis 5 cc ya. Ini kan ukuran 3 cc atau 3 mili ya, itu kelihatan jelas. Jadi satu kali ini penuh, terus saya tambahkan ini. Nah, ini 2 cc, kali ini kan 2,5, ini 2, berarti pas 5 cc ya, begitu ya, bisa dipahami ya, jelas ya. Nah, ini pun udah saya aduk-aduk agak lama tadi, tujuannya agar semua nutrisi benar-benar larut bersama air begitu ya. Itu masih kelihatan itu airnya muter-muter itu ya. Nah, itu kelihatan kan airnya muter-muter. Oke, untuk teknis apanya penuangan ke dalam cap semprot, saya biasanya memakai ini ya untuk penyaringan agar kotoran tidak terikut. Ini corong kain ya kan, baru saringan santan di atasnya ya, jadi double, baru kita tuang. Oke, seperti itu ya cara kerjanya ya. Oke, saya lanjut. Oke teman-teman sahabat tani, seperti biasa teknis cara penyepraian itu usahakan
dari bawah sampai ke atas itu terkena semua ya. Karena apa? Ada sebagian hama itu yang tidak menyukai dari aroma asam amino tersebutnya. Jadi mana tahu ada hama-hama yang tersembunyi, yang hama-hama kecil yang terkadang nggak terlalu jelas dengan mata kita ya, yang bersembunyi di sini ya. Itu juga terkena apa? Butiran dari air nutrisi tersebut ya. Oke, kita lanjut dulu penyempraiannya. Oke, teman-teman sahabat tani, tahap penyemprotan sudah selesai ya. Masih ingat dengan tanda ini? Nah, tanda ini sengaja saya beri pada tanaman cabai rawit saya yang terkena keriting daun ya. Dan ini lihat teman-teman sahabat tani perkembangannya. Nah, tanaman sudah mulai mekar kuncupnya ya, sudah mulai terbuka dan ini pun sudah mulai hijau. Lihat ini teman-teman sahabat tani itu. Dan ini tunas baru pun muncul lagi, ini kecil ini ya. Nah, sangat terlihat ya teman-teman sahabat tani. Ini kemarin itu, alah ampun, apa bahasanya ya, kusut, merungkal, ngeruwel, itulah bahasanya ya. Udah ketutup semua ini, sama sekali nggak ada apa, nggak kelihatan ini kuncup tunasnya nih. Waduh, saya sampai ini kira-kira bisa berhasil nggak eksperimen saya ini. Tapi dalam hati saya, yang penting berusaha dulu. Nanti lihat hasilnya. Kalau sekiranya nggak berhasil, akan saya perbaiki lagi. Begitu dalam hati saya ya. Ternyata ini lihat hasilnya teman-teman sahabat tani. Nah, bisa dicek di video saya sebelumnya ya. Itu ada juga yang waktu masih dalam keadaan ngeruwel gitu ya bahasanya ya. Apa sih? Kusut kayak tembakau yang gumpal gitu loh maksudnya. Nah, kayak gitu. Dan ini hasilnya seperti ini teman-teman sahabat tani. Berarti eksperimen saya sedikit demi sedikit ada hasilnya begitu ya. Dan ini yang tadinya nggak terjadi apa-apa, jadi semakin hijau, semakin subur ya. Oke, kita lanjut ke tahap pemberian kompos ya. Nah, itu di sana udah saya sediakan komposnya. Nah, ini tadi udah saya gali lubangnya juga. Nah, untuk sahabat tani, untuk penggalian lubang sendiri ya kan, tujuannya agar pupuk kompos tidak gampang tersapu air hujan gitu ya. Apa sih bahasanya? Kalau bahasa Jawanya sih kenter ngono lah ya. Nah, itu susah sebang saya bilangnya. Nah, atau hanyut itulah. Nah, itu bahasa gampangnya ya. Untuk dosis takaran sendiri per tiap batang komposnya saya memberinya segini. Teman-teman sahabat tani, segini. Ini wadahnya ya. Jadi per lubangnya saya kasih segitu. Terus untuk jarak jarak per lubangnya per tanaman, saya memberi jarak lebih kurang 1 jengkal ya. Ini batang cabai rawitnya, dan ini lebih kurang 1 jengkal. Nah, jadi jangan terlalu dekat sama cabai rawitnya. Sebenarnya tidak masalah ya. Cuman nanti akarnya itu manja, cabai rawitnya manja. Jadi semakin ada jarak dalam pemberian bahan organik ya, itu akan memancing akar pada tanaman itu untuk bahasanya ya, merangsang untuk lebih panjang lagi begitu ya. Jadi logikanya kalau tanaman itu semakin panjang, semakin banyak akarnya, itu tanaman akan semakin kuat dan akan tumbuh semakin subur begitu ya. Oke, kita beri dulu dosis per lubangnya. Nah, begini. Nah, nantinya ini akan saya tutup kembali dengan tanah ini. Nah, untuk untuk per batangnya sendiri saya memberinya lubang masing-masing ya. Nah, ini lubang punya cabai ini, dan lubang itu ini lubangnya nggak kelihatan ya, punya cabai ini. Oke, saya beri pupuk komposnya dulu biar kelihatan lubangnya. Mungkin nggak terlalu ya. Nah, ini oke, kita masukkan. Nah, jadi kelihatan lah ya. Oke. Nah, saya ulangi. Per tiap tanaman punya lubang masing-masing. Lubang ini punya tanaman ini, dan lubang itu punya tanaman ini. Begitu ya. Selanjutnya juga ini juga seterusnya ke sana gitu ya. Mudah-mudahan dari eksperimen kecil saya ini
untuk kedepannya bisa lambat laun bisa apa ya, bisa berkembang dengan baik, begitulah ya bahasanya ya. Terus ini sebelum kita tutup lubang tanamnya, kalau saya pribadi loh ya, itu akan saya tambahkan larutan. Ini dia larutannya teman-teman sahabat tani. Di sini saya akan menambahkan nutrisi dari E4 ya, juga ini PGPR buatan saya sendiri ya. Terus untuk takaran airnya ini saya memberinya 10 liter ya. Makanya sangat penting kita mempunyai gelas takar yang ukuran 1 liter ya. Itu jadi bisa membantu untuk kita belajar begitu ya. Jadi bisa dosisnya itu bisa tepat ya kan. Jadi pembelajaran kita kedepannya itu bisa lebih bagus begitu ya. Terus untuk dosis E4 nya itu per liternya saya akan memberinya 20 cc ya. Jadi kalau 20 kali 10 itu sama dengan 200 cc ya. Berarti E4 nya satu gelas takar ini penuh begitu teman-teman ya, karena ini gelas takarnya ukuran 200 cc. Nah, oke, kita tuang terus hop. Nah, itu pas peres 200 cc ya. Tunggu saya taruh dulu rokok saya biar nggak ribet. Oke, pelan-pelan. Aduh, susah. Nah, gini aja. Oke. Nah, untuk PGPR nya sendiri saya memberinya, sebelum apa usahakan kocok dulu ya, atau goncang-goncang biar semua kandungan bisa larut jadi satu. Saya memberinya 100 cc, berarti separuhnya gelas takar ini ya. Oke, kita tuang. Nah, baru nanti kita aduk-aduk secara merata ya. Terus untuk dosis per lubangnya sendiri saya akan menyiramnya dengan larutan sebanyak 1 liter ya. Teman-teman sahabat tani bisa disesuaikan menurut eksperimen teman-teman sahabat tani sendiri ya. Kalau bisa kalau mau maksudnya mengikuti ilmu saya ya silahkan ya. Malah saya juga bersyukur kita bisa belajar bersama, berbagi bersama ya. Tujuan saya menambahkan larutan ya sebelum saya tutup dengan tanah ini lubangnya, itu adalah ini E4 tadi yang saya kasihkan mengandung bakteri ini juga ya, pengurai bahan organik ya. Jadi tujuannya agar kompos-kompos ini cepat terurai, jadi cepat bermanfaat bagi tanaman saya ini, cabai rawit saya ini. Terus yang kedua PGPR itu ya kan, itu di sisi lain juga bisa menaikkan pH tanah ya. Jadi terkadang bahan organik itu akan menimbulkan asam, zat asam ya. Jadi supaya kondisi pH-nya tetap stabil gitulah ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman sahabat tani. Nanti saya tutup ini ya pakai tanah biar komposnya tidak gampang terurai atau larut, bukan larutnya, kentir apa, hanyut oleh air hujan, begitulah maksudnya ya. Oke, itu masih banyak yang mau dikerjakan. Ini udah mulai siang biar saya cepat pulang. Ini kebetulan saya sendiri juga belum sarapan. Jadi tadi ngejar sinar matahari ya. Jadi logikanya teman-teman sahabat tani, kalau kita melakukan pemupukan itu dari sistem kocor ataupun sistem penyemprotan melalui daun ya, itu yang bagus adalah sebelum matahari terbit ya, dan diusahakan selesai setelah setelah ya bahasanya, setelah matahari mulai terbit ya. Nah, kenapa begitu? Analoginya adalah begitu inframerah dari sinar matahari menyentuh daun, permukaan daun atau mulut daun, atau bahasa ilmiahnya apa ya, stomata ya, itu pupuk tadi akan langsung diserap yang melalui daun dulu ya, kita bicara ya, melalui daun ini maksudnya. Begitu kita spray terkena sinar matahari inframerahnya itu, nah ini langsung menyerap apa, pupuk yang kita semprot tadi ya. Terus akan dimasak di daun-daun ini, karena pupuk yang kita kocor di akar ini ya kan, ataupun pupuk yang kita spray melalui daun itu akan diserap tanaman ya kan, dan akan dimasak di daun. Nah, paham lah ya, ini udah pelan-pelan saya ngomongnya ya. Nah, setelah nanti selesai dimasak, nah,
itu semua nutrisi atau unsur hara akan disebarkan kembali ke setiap sel-sel tanaman, seperti nanti jadi pembesaran batang, terus perpanjangan akar begitu ya, pelebaran daun, atau menambah tinggi tanaman begitu ya. Nah gitulah, bahasa bahasa apa ya namanya, bukan bahasa awam ya, bahasa gampangnya gitulah ya, karena kita ini petani coba-coba ya, jadi kurang paham bahasa-bahasa ilmiah itu ya. Oke, kayak gitu. Nah sedangkan yang melalui kocor ya kan, begitu kita kocor ya kan, terus matahari muncul ya kan, terus inframerah menyentuh mulut daun dari tanaman tersebut. Ini nanti yang di akar ini, yang kita siram di akar tadi pupuknya, itu akan diserap langsung oleh tanaman, naik ya kan, terus dimasak di daun, dan setelah masak dikembalikan lagi ke sel-sel tanaman. Sama kerjanya seperti waktu kita penyepraian ke daun. Tadi ada predator, tadi udah lompat. Nah, predator itu pengendali hama juga ya, yang membantu petani dalam pengendalian hama. Tadi udah lompat sih, mau saya tunjukkan malah udah lompat. Jadi kalau ada binatang-binatang kecil itu mungkin ada bagusnya sahabat-sahabat tani itu dipelajari ya, khususnya yang pemula ya. Saya tidak bilang yang udah ahlinya ya, kalau yang udah ahlinya nggak perlu diomong, udah paham mereka ya. Ini yang kita sesama pemula aja lah, sesama masih belajar ya, itu mohon diamati ya, terus dipelajari fungsinya apa ke tanaman ya kan, membantu atau merugikan begitu ya. Nah analoginya seperti kita menghidupkan kompor minyak tanah. Tahu kompor minyak tanah kan, rata-rata dulu sebelum ada kompor gas kan kompor minyak tanah kita punyanya ya. Nah begitu api kita hidupkan, api itu adalah sinar matahari ya. Nah begitu api kita hidupkan, maka minyak tanah akan diserap oleh sumbu. Nah begitu ya, ke atas. Nah supaya api tadi bisa hidup terus ya. Begitu juga dengan pupuk. Begitu ini terkena menyentuh sinar matahari ke mulut daun ya kan, maaf mungkin terlalu cepat ngomong saya jadi agak ribet. Nah langsung pupuk yang di akar ini akan diserap oleh tanaman ke daunnya untuk dimasak. Nah seperti waktu kita menghidupkan kompor begitu ya. Oke, kalau bahasa atau ucapan saya yang masih kurang bisa dipahami, nah mungkin bisa di skip aja, diambil pada inti ilmunya aja begitu ya. Kalau emang ocehan saya ini terlalu lama ya, karena di sini saya ingin berbagi juga ya kan, agar teman-teman sahabat tani yang masih pemula seperti saya bisa memahami cara kerja pupuk yang udah kita aplikasikan ke tanaman budidaya kita seperti itu ya. Makanya untuk yang udah paham nggak usah diikutin dari awal pun nggak masalah ya, atau bahkan video saya ini nggak usah ditonton sama sekali juga nggak apa-apa ya, karena tujuannya ini adalah belajar bersama dan berbagi kepada khususnya teman-teman petani yang masih pemula seperti saya. Oke, segitu aja video dari saya teman-teman sahabat tani. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau bahasa saya yang kurang tepat ya kan, mohon dimaklumi karena saya sendiri pun tidak luput masih salah-salah cara ngomongnya ya, masih beribet. Oke, ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.